jadi pegawai negeri, ya, atau jadi pegawai dimanapun gitu ya, jadi pekerja gitu ya. Tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang salah dengan itu. Namun saat ini muncul tren baru di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang kemudian orang itu tidak hanya terpaku untuk ketika dia katakan selesai sekolah, mau menjadi pegawai, mau menjadi karyawan, atau mau menjadi tadi pegawai negeri ya. Kalau di sini misalnya ya, mau menjadi, tidak ada yang salah dengan itu, tapi kemudian sekarang muncul kesadaran bahwa kalau hanya itu, betapa terbatasnya peluang kita. Ya. Karena berapa jumlah pegawai negeri? Ya, apakah bisa menyerap semua lulusan sekolah? Tentu saja tidak bisa kan. Jadi karena tadi karyawan atau pegawai negeri itu juga terbatas ya. Mungkin 20.000, 30.000 yang direkrut ya. Buka lowongan yang dibutuhkan berapa? 20.000, 30.000. Sementara mungkin rakyat Indonesia jumlahnya jutaan, ratusan juta bahkan ya. Nah, apakah kalau kemudian tidak terserap di sektor-sektor pemerintahan atau menjadi karyawan, itu kemudian tidak ada peluang untuk menjadi sukses? Nah, itu yang kemudian memunculkan tren pengusaha, tren menjadi pengusaha, menjadi pedagang, ya, menjadi pebisnis, ya, menjadi peternak yang sukses, ya, menjadi petani yang sukses, menjadi pekebun yang sukses. Betapa banyak, saya kasih contoh mungkin peternak-peternak ya, yang saat ini misalnya sudah berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Bagaimana mereka bisa menjual kambing domba misalnya untuk kebutuhan kurban yang jumlahnya itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu. Bisa dihitung kalau satu ekor harganya misalnya 2 juta ya, atau 1,5 juta ya, kali 100, kali 1.000, kali 10.000. Ya. Jadi bukan hal yang bisa dianggap sepele ya. Peternakan itu tidak bisa dianggap sepele karena kita orang Indonesia mayoritas Muslim, ada kurban, ada akikah, dan kita ini mayoritas juga penggemar sate ya, atau gulai tadi ya. Jadi itu contoh saja gitu ya. Jadi tren saat ini untuk menjadi pengusaha itu di mana-mana, di seluruh dunia. Dan bahkan mungkin kita ingin di Indonesia itu juga tidak kalah dengan di negara-negara lain. Karena seperti misalnya sekarang yang sedang sangat booming, tentu saja seperti di Cina. Ya. Cina sudah mulai membalap negara-negara Eropa, negara-negara Barat. India, ya, pengusaha-pengusahanya, dan contohnya adalah pengusaha yang bergerak di bidang misalnya teknologi informasi, ya, digital. Ya, sekarang dunia zamannya online, ya. Jadi bahkan di Indonesia sudah banyak contohnya ya. Jadi banyak orang-orang yang sukses itu kantornya misalnya di Nganjuk, di Blitar, di Temanggung. Dia membuat perusahaan IT digital. Konsumennya di mana? Konsumennya di Amerika, konsumennya di Eropa. Ya. Jadi kalau kita misalnya nggak mau pergi ke kota, cukup di Mendelem saja, itu masih bisa kita sukses menjadi pengusaha yang jangkauannya internasional, ya, karena sudah zaman online, zaman digital. Ya. Selama kita memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar, maka digital itu akan membuat lompatan yang sangat tinggi untuk kita bisa menjangkau mancanegara. Jadi jangan kalau kita merasa kita ada di Mendelem, kita kalah dengan anak yang di Jakarta. Sudah bukan seperti itu lagi ya, karena dengan zaman digital tadi, online tadi, komunikasi cukup dengan email, dengan online, dengan chatting, dengan WhatsApp gitu ya, itu sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi jangan lagi menjadi alasan bahwa kita anak desa, kita anak kampung, kita jauh dari kota, kita tidak mau bersaing untuk bisa lebih baik dari orang-orang yang ada di perkotaan atau bahkan orang-orang yang ada di negara-negara yang lebih maju. Ya. Dan orang Indonesia itu termasuk yang cukup dihargai karena satu, ya, kadang-kadang orang bicara hal-hal yang buruk itu banyak ya. Oh, orang Indonesia itu males, orang Indonesia itu pemalu, orang Indonesia itu nggak berani gitu ya. Mungkin masih ada yang seperti itu, tapi banyak juga positifnya. Karena saya sudah pernah bekerja di luar negeri ya. Saya bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Saya di Singapura, saya di Tokyo, saya pergi ke berbagai macam negara. Saya mewakili orang Indonesia, saya membawa nama Indonesia, dan saya dihargai sebagai orang Indonesia.
Dan mereka sangat sebenarnya terinspirasi dengan sikap orang Indonesia. Karena kita misalnya apa ya, sikap-sikap yang positif. Orang Indonesia itu biasanya dalam tanda kutip gampangan, nggak terlalu sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya kerjaan saya 10, saya dikasih 12, oke, masih nggak apa-apa gitu ya. Kasih 12, 13 nggak apa-apa gitu. Mungkin orang-orang negara lain nggak bisa, ini bukan kerjaan saya nggak akan kerjain gitu ya. Tapi kalau Indonesia dia punya apa ya, punya lebih apa ya, kelenturan gitu ya, masih punya toleransi gitu ya. Itu sesuatu yang nggak semua orang itu punya ya. Jadi saya selalu bilang ke tim saya juga gitu ya, kalau kamu dikasih kerjaan, kemudian kamu ambil kerjaan itu walaupun itu kerjaan yang tambahan, itu orang akan nilai, itu orang akan lihat, oh berarti dia mampu dikasih lebih, berarti dia mau dikasih lebih. Kalau begitu saya bisa naikkan, saya bisa promosikan gitu. Saya kasih pekerjaan yang lebih banyak gitu, sehingga akhirnya karirnya naik gitu. Nah ada orang-orang yang mungkin, wah ini bukan kerjaan saya nggak mau kerjain, sakit gitu ya. Nah akhirnya ya udah, oh berarti kamu memang cuma di situ gitu. Nah itu contoh sikap atau attitude ya orang Indonesia yang saya jumpai sangat dihargai oleh orang-orang luar ya. Orang Indonesia itu nggak sakit, nggak kaku gitu ya. Dia punya kelenturan gitu. Nah itu contoh. Jadi kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, terutama yang dari Mendelem dan sekitarnya, kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa bersaing dengan siapapun dengan zaman digital online ini. Itu kita bicara market internasional ya. Padahal kita bicara market lokal saja pun sebenarnya juga luar biasa. Betapa banyak merek-merek asing yang berdatangan ke Indonesia. Ya, kita lihat merek-merek itu kan ya, mulai dari otomotif, elektronik, ya, itu semua ada datang dari luar mereknya. Kenapa kita dengan jumlah penduduk ya yang hampir mendekati, sekarang mungkin sudah mendekati 300 juta jiwa, tidak bisa membuat produk sendiri gitu ya. Nah itu yang merupakan peluang-peluang yang masih sebenarnya ada di depan mata kita. Mungkin kita nggak perlu belum langsung mulai dengan yang tinggi-tinggi ya, pulau seperti itu tadi ya. Kita mulai dari kebutuhan yang ada di sekitar kita gitu ya. Contoh kita nanti sedikit diceritakan ketika kita berbisnis di sini tadi ya. Kenapa kita berbisnis saat itu adalah kita ingin bisnis kita itu bermanfaat untuk masyarakat. Manfaatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisnis itu sendiri, juga dengan sabung ya, dengan sekolah ya. Jadi tadi pertanyaannya, kalau kita mau kaya, kita berbisnis. Tapi apa kaya itu segala-galanya? Ya, pertanyaannya itu. Jadi makanya kemudian ada konsep yang namanya wirausaha sosial. Ini juga tren baru ya. Jadi social entrepreneurship. Ya. Jadi tidak berhenti pada untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga keuntungan bisnis itu untuk sosial. Jadi kita diajarkan dalam agama kita, agama Islam ya, bahwa hidup di dunia ini sementara, sangat singkat ya. Paling umur kita berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya. Kalau di kampung-kampung insya Allah sih masih agak umur panjang ya, karena makanannya mungkin barangkali belum apa ya, kalau di kota-kota kan udah apa ya, kolesterol, jantung, semua ya, makanan instan itu sudah sangat mendominasi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan di Mendelem belum ya, atau di Mendelem katanya belum ya. Sehingga orang kemudian masih muda sudah sakit jantung, sudah kelebihan berat badan dan seterusnya, sehingga kemudian daya tahan tubuhnya lemah dan kemudian tadi ya bisa meninggal sebelum umur yang tadi kita harapkan ya, 60, 70, 80. Nah jadi boleh kita kaya, boleh kita dari keuntungan bisnis itu kita kaya, tapi apakah kita berhenti di situ gitu? Karena itu hanya dinikmati sampai selama kita hidup. Ya. Ada hidup yang lebih panjang dari ini. Ya. Ada hidup setelah kita mati. Ya. Itulah alam akhirat di mana kita akan abadi. Ya. Jadi ini konsep wirausaha sosial. Jadi tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga adalah bagaimana keuntungan bisnis itu bisa untuk sosial. Karena apa? Ketika kita melakukan kegiatan sosial, maka pahalanya itu akan terus mengalir bahkan setelah kita mati. Ya.
Jadi bayangkan kita sudah dikubur, ya, sudah masuk ke dalam liang lahat, ya, sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa ngaji, sudah nggak bisa sedekah, ya. Tapi argo amal kita jalan terus nih, ya. Amalan kita jalan terus. Kenapa? Karena kita punya amal jariah, karena kita punya ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, misalnya melalui sekolah ini, ya. Maka kemudian argo amal itu akan terus berjalan, padahal tubuh kita sudah membusuk, sudah menjadi tanah, ya, tulang belulang. Itulah konsep wirausaha sosial. Jadi tidak cukup hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga bagaimana memperkaya, membuat sukses orang lain. Karena buat kita kemudian akan menjadi tabungan amal untuk kita mati, ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang berbisnis itu mentalnya kuat-kuat, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya sukses, ya. Makanya ada dalam konsep bisnis itu kegagalan itu adalah hal yang wajar, ya. Nah ini juga yang mungkin selama ini sering kita hadapi. Begitu kita gagal, kita mundur. Begitu kita nggak berhasil, selesai. Padahal konsep yang sekarang sudah cukup terkenal adalah ambil semua jatah kegagalanmu, karena setelah itu kamu akan sukses. Kalau kamu 9 kali gagal dan yang 10 yang sukses 10 itu akan menutup semua kegagalan kamu yang 9. Ya. Jadi itu, jadi konsepnya adalah kita berani gagal karena setelah itu akan sukses. Ya. Nah, tadi kemudian biasanya orang yang berbisnis itu dia orang yang kuat mental, orang yang berani, ya, adventurer, ya. Jadi dia orang yang petualang, jiwa petualang. Nanti di sekolah alam ini juga salah satu pilarnya adalah kewirausahaan. Bagaimana siswa itu harus mempunyai jiwa petualang, ya. Jadi bukan orang yang terima saja, ya. Wah, kalau kamu bisnis, kamu pasti rugi, wah. Buat apa gitu? Buat apa jualan, gitu, ya? Buat apa bertani? Buat apa beternak, gitu, ya? Nanti pada mati kamu ternaknya, nanti pada mati tanamannya. Akhirnya nggak jadi, gitu, ya. Akhirnya nggak jadi, gitu. Nah, orang yang berbisnis biasanya punya mental yang kuat dan dia apa? Dia akan mati-matian. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat contoh-contoh orang yang berhasil, ya, kita baca mungkin biografinya mereka atau sekarang zamannya YouTube, ya, lihat YouTube-nya mereka. Nggak ada yang langsung berhasil, nggak ada yang tiba-tiba langsung mulai langsung sukses, itu nggak ada. Pasti akan mengalami masalah, ya, mengalami problem. Ya, tapi kemudian setelah itu dia akan, ya, berhasil. Nah, dia akan mati-matian. Nah, nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah. Hanya pertanyaannya adalah tadi, ya. Kita mati-matian untuk sesuatu yang kita tidak bawa mati. Yang lebih bagus adalah kita mati-matian untuk sesuatu yang kita bawa mati. Beda, ya, kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak kita bawa mati. Jadi kalau kita nggak ada amal solehnya, kita nggak ada sosialnya, semua hanya untuk kita makan diri kita sendiri, ya, tidak membantu orang lain, tidak membantu masyarakat sekitar, ya itu selesai di diri kita, gitu. Ya. Jadi kita mati-matian hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak kita, tapi kita tidak punya manfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ya. Akan lebih bagus kalau kita mati-matian untuk sesuatu yang kita bawa mati, ya. Amal soleh tadi, amal jariah tadi, ilmu yang manfaat tadi. Ya. Jadi kita mati-matian untuk sesuatu yang kita bawa mati. Itu harus konsepnya, ya. Jadi benar-benar kita maksimal untuk sesuatu yang kita bawa mati. Karena tadi kita hidup sebentar, kita hidup gak lama. Nah itu sedikit tadi why-nya, ya, why-nya, ya. Belum what-nya, belum how-nya. Jadi memang waktunya memang harusnya panjang. Tapi ya mungkin kalau sedikit, saya langsung masuk kepada konsep yang dilakukan di Sagung, ya, di Human Project. Jadi kita why-nya adalah kita ingin memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Kita bangun sekolah, ya. Kalau saya misalnya hanya untuk memikirkan diri saya sendiri, mungkin lebih bagus ini saya bangun hotel, ya. Saya bikin tempat wisata, gitu, ya. Pasti lebih laris, ya. Ya, banyak orang datang sekarang, tempat wisata, tempat makan itu sedang tren, dicari orang, gitu, ya. Kalau kita bikin tempat wisata pasti didatangi orang banyak. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya, gitu, apakah itu yang manfaat yang paling luas yang kita dapatkan? Maka kemudian muncullah ide untuk bikin sekolah, ya. Dan sekolahnya ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kecamatan, ini adalah konsep sekolah alam. Salah satu konsep yang unggulan. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena ada konsep yang dijalankan di Finlandia, itu yang sangat dekat dengan konsep sekolah alam.
mereka adalah negara yang sangat maju, bahkan mungkin dari tingkat pendidikannya sangat terbaik ya di dunia. Itu konsepnya sangat dekat dengan sekolah alam. Yaitu apa? Yaitu bagaimana anak itu belajar tanpa dia merasa tertekan, tanpa dia merasa dipaksa. Mengapa kemudian sekolah alam itu adalah belajar dengan bermain? Ya. Kita lihat main seluncuran gitu. Kalau zaman kita kecil dulu kita juga suka naik pohon gitu ya, mungkin goyang-goyang di atas pohon gitu ya. Kita senang gitu ya, di jiwa petualang. Tapi di sana ada pembelajarannya. Di sana ada menumbuhkan sifat keberanian. Di sana ada menumbuhkan sifat percaya diri. Ya. Yang itu bukan hanya dipakai pada saat dia meluncur, tapi pada saat kehidupan sehari-hari. Dia bisa menghitung risiko. Wah ini kira-kira bahaya atau enggak? Ini aman atau tidak? Gitu. Jadi ada penanaman secara tidak sadar kepada anak itu ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Jadi di sekolah alam kita ada 5 pilar ya. Pribadi yang unggul, insan kamil, ya, personal excellence. Jadi jadilah orang yang terbaik, menjadi yang terbaik. Ya. Jadi nanti di sekolah alam itu diajarkan rutinitas-rutinitas yang kemudian anak itu akan menjadi orang yang terbaik. Bangun pagi, olahraga pagi, zikir pagi, sholat duha, sholat 5 waktu, baca Quran, belajar sains, ya, belajar yang lain. Dan kedua adalah akhlakul karimah ya, karena tadi ya tetap orang bisa pintar tapi kalau tidak berakhlak ya, tidak berattitude maka ya bisa lah. Adab dulu ya katanya sebelum ilmu. Kemudian ada konsep kewirausahaan tadi ya, ada konsep kepemimpinan dan juga ada art and science. Jadi kita juga ingin membangun jiwa seni. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang hatinya juga kurang lembut gitu ya. Makanya kita ajarkan seni itu supaya hatinya lembut gitu ya. Supaya dia bisa bahasa ininya tuh dia bisa bukan hanya melihat dari apa yang dia lihat, tapi juga apa yang dirasakan gitu ya. Jadi tanpa dikatakan dia bisa ikut merasakan. Ya itu konsep di sekolah alam. Jadi ini konsep yang salah satu konsep yang diakui terbaik. Kebetulan kenapa sekolah alam? Anak kami juga semuanya lulusan sekolah alam di Jakarta, sekolah alam yang pertama. Jadi mayoritas sekolah alam itu adanya di kota. Ini adalah sekolah alam pertama yang adanya di kampung, yang adanya di desa, gitu ya. Dan sekolah-sekolah alam di kota itu sangat banyak peminatnya, bahkan sudah tidak bisa menampung ya. Minat dari orang tua yang melihat bahwa sistem pendidikan sekarang itu perlu ada terobosan-terobosan baru. Ini adalah sekolah alam pertama yang di desa. Ini tantangannya yang besar, yang besar. Jadi itu sosialnya ya, kita ingin bikin sekolah supaya anak-anak Mendelem dan sekitarnya bisa punya kesempatan yang sama, bisa punya akses yang sama dengan anak-anak yang ada di kota. Ya. Karena bayangkan kita anak-anak desa diadu ya, atau kompetisi dengan anak kota ya. Anak kota punya akses ya kepada semua jenis pendidikan. Mau sekolah yang kayak apa ada semua di kota ya. Sementara mungkin di kampung atau di desa nggak banyak pilihan ya, gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian kita bikin sekolah alam di sini dan kita utamakan juga anak-anak sekitar untuk sekolah di sini. Dan sekolah ini bukan untuk bisnis ya. Jadi kalau mau bisnis sekolah ya jangan di sini gitu. Karena target marketnya bukan orang tua yang kaya raya ya seperti di kota ya. Nah, di sini kita di Sagum ini membayar sesuai kemampuan ya. Kalau boleh ditanya nanti dengan orang tua, barangkali ada orang tua yang menyekolahkan anak di sini, bisa ditanya berapa biayanya. Kita biasanya diskusi ya, berapa mampunya, berapa semampunya, ya, kemampuannya berapa gitu ya. Dan kemudian itu ya, jadi sosialnya seperti itu bukan untuk bisnis. Nah bisnisnya adalah dengan kita membuat unit-unit usaha. Ya. Bagaimana supaya nanti sekolah ini bisa tetap jalan, ya, karena tetap membutuhkan dukungan finansial, keuangannya harus baik ya, supaya tetap bisa sekolah, supaya tetap bisa jalan. Itulah kemudian kita bikin bisnis. Ya. Jadi sejarahnya bisnis yang pertama dibuat itu sebenarnya jauh sebelum adanya Sagum ini, sebelum mulainya dibuka lahan ini. Jadi bisnis percetakan itu dimulai tahun 2015 bahkan. Ya. Ketika saya masih sedang bertugas di Tokyo, dari jauh saya coba mulai bisnis karena saya sadar bahwa nanti kalau sekolah sudah mulai
harus sudah ada bisnis yang berjalan, ya, yang nantinya bisa dipakai untuk membiayai sekolah ini. Alhamdulillah sekarang bisnisnya sudah cukup stabil, sudah punya pelanggan-pelanggan yang selalu kembali kepada kita untuk membuat order, ya, dan ordernya juga jadi dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Ya. Nah, keuntungannya alhamdulillah saat ini sudah bisa untuk menutupi kebutuhan bulanan. Ya, jadi seperti gaji guru, gaji karyawan, ya, itu hampir 100%, ya, itu bisa dibiayai dari keuntungan yang didapatkan dari bisnis percetakan ini. Ya. Dan kita akan terus ekspansi. Kita baru menambah mesin baru, sehingga kita juga bukan hanya tekstil sekarang, tapi juga ada produk seperti tumbler, ya, atau kartu badge, ya, macam-macam yang barang yang solid, ya, yang bisa dicetak logo dan sebagainya. Itu kita sudah, atau pulpen misalnya, apotek biasanya punya merchandise gitu, ya, misalnya pulpen ada namanya apotek apa, gitu, atau rumah sakit apa. Nah, itu sekali order bisa 18.000, ya, dan seterusnya. Nah, itu bisnis pertama yang kita rintis sejak tahun 2015. Memang tempatnya tidak di sini, tapi kita berharap suatu saat kita bisa mulai mengembangkannya juga di sini, ya. Karena kebutuhan misalnya baju olahraga, ya, yang sangat banyak ordernya itu adalah misalnya jersey, ya, jersey untuk futsal, sepeda, bola voli, bulu tangkis, itu order ke kita, ya. Nah, itu bisa nanti misalnya kita, kalau ada bapak ibu yang berminat, bisa menghubungi kami, mungkin bisa menjadi reseller, ya, bisa menjadi reseller, bisa menjadi agen. Nanti kita bisa kembangkan di sini, dan kalau nanti produksinya makin banyak, kita bisa sediakan mesinnya di sini, kita bisa sediakan, dan kita butuh tukang jahit, ya, karena begitu sudah dicetak, itu nanti harus dijahit menjadi jersey, ya, menjadi baju olahraga. Kita juga butuh tukang jahit. Nah, di sana kita juga punya tukang jahit. Nah, nanti mungkin bisa buka lowongan untuk tukang jahit di sini, misalnya. Nah, itu yang percetakan, waktu tinggal doang. Oke, setengah 12 ya, habis sebelum kita selesai. Kemudian bisnis yang kedua adalah peternakan, ya. Ya, ini yang mungkin sangat dekat di sini. Peternakan kambing dan domba. Saat ini populasinya ada rata-rata sekitar 250 ekor. Jadi belum terlalu besar, karena memang targetnya nanti ribuan harusnya, gitu, ya. Tapi kita sadar diri bahwa kita harus mulai dari yang kecil dulu, dari yang bisa di-manage oleh kita dulu, karena tantangannya memang banyak, ilmunya juga banyak yang harus kita pelajari. Saat ini kita ada populasi 250 ekor, kita memang sengaja mengadapkan kambing dan domba unggulan, ya. Mungkin di belakang itu adalah contoh-contoh beberapa jenis unggulan yang kita adakan di peternakan kita. Yang pertama adalah kambing bull, ya. Jadi ini juga sedang tren di Indonesia. Walaupun banyak juga masukan supaya kambing lokal juga bisa dikembangkan. Tapi memang dari sisi pertumbuhan karkasnya, pertumbuhan badannya itu kambing bull termasuk yang sangat pesat, sehingga kita coba, kita kawinkan dengan kambing lokal, ya, dengan Jawa Randu, dengan peranakan Etawa, dengan Sanen, ya. Dan nanti kita lihat anaknya seperti apa, ya. Jadi nanti kalau bapak ibu yang berminat, ini hanya 200 meter, ya, jaraknya ke bawah itu ada peternakan kita, atau nanti ada gambarnya, tentu juga lokasinya nggak begitu jauh dari sekolah ini. Nah, itu kita kembangkan genetik unggulan. Itu yang kambing. Kemudian kita juga mencoba domba, ya, karena juga nanti ada wacana apakah lebih baik kambing atau domba, atau dua-duanya. Nah, sekarang kita dua-duanya, domba juga ada. Jadi domba unggulan ada beberapa. Kita pernah ada punya pejantan misalnya Garut, ya, lokal, ya. Kemudian Gibas juga ada, Texel juga ada, Batur, ya, yang lokal, yang juga kita lihat karena badannya juga kalau lihat dagingnya cukup tebal, ya. Batur juga kita coba. Tapi yang sekarang juga sedang tren itu ada Dorpel, ya. Dan kebetulan kita sempat mengadakan 4 ekor langsung dari Australia, yang itu kita harapkan nanti kita lihat anak-anaknya di sini seperti apa. Walaupun kita juga punya turunannya, ya, seperti F1, F2. Kalau yang biasa di peternakan mungkin tahu, ya, apa itu F1, apa F2. Nanti bisa ada season sendiri lagi, nanti akan menjelaskan itu. Nah, di belakang itu ada pejantan yang kepala hitam itu adalah Dorpel F2. Artinya dia bukan murni, ya, bukan galur murni, tapi sudah keturunan kedua, ya. Jadi yang pejantan murninya kawin dengan domba lokal, punya anak, itu namanya F1.
kemudian kalau anaknya betina dikawinkan lagi dengan pejantan galur murni lagi yang lain, muncul anaknya yang F2. Nah itulah F2. Ternyata F2 tidak perlu galur murni, badannya sudah begitu bagus ya, dagingnya sudah begitu tebal. Ya. Jadi mungkin F1, F2 saja sudah cukup ya, tidak harus galur murni. Karena memang kalau yang murni tadi harganya masih cukup mahal ya, untuk peternak lokal mungkin sangat mahal. Tapi kalau untuk yang F1, F2 itu masih terjangkau harganya, jadi masih harganya masih di bawah 10 juta gitu ya. Jadi nanti tapi menghasilkan anak-anak yang badannya tebal-tebal. Nanti bisa kalau berminat bisa langsung ke kandang melihat anak-anaknya seperti apa gitu, bentuk postur tubuhnya seperti apa. Itu yang kita kembangkan di peternakan dan kemudian tentu saja pertanyaannya kemana menjualnya ya. Ya tadi ya kita tentu saja sudah pernah menjual untuk kurban, untuk akikah ya. Tapi kemudian kita buat terobosan baru membuat warung sate. Kenapa warung sate? Saya termasuk penggemar sate. Tapi di Belik ini kok kayaknya nggak ada gitu yang menjadi andalan gitu ya. Kita biasanya ke Dongkal ya, di Dongkal ada yang cukup terkenal dekat pertigaan lampu merah. Saya langganan di situ dulu ya. Nah tapi kemudian tadi karena kita sudah peternakan, kita harus punya outlet ya, harus produknya mengalir karena anak-anaknya itu sudah ratusan ya, sudah. Jadi kita mulai di awal 2001 ya, jadi sudah 2 tahun lebih sedikit. Jadi anak-anak sudah banyak ya. Sudah ratusan anak-anak yang kita hasilkan, tempe-tempenya itu sudah ratusan, nah ini harus disalurkan gitu ya. Nah sekarang kita mulai membuat warung sate, silakan kalau Bapak dan Ibu punya sempat untuk mampir di depan BRI Belik ya. Nah, itu sudah berjalan 3 bulan dan alhamdulillah lebaran ini sangat ramai. 2 hari yang lalu itu laku hampir 400 tusuk ya. Jadi hampir 400 tusuk. Kalau hari-hari biasa paling kita ramai itu mungkin masih 120-150 tusuk ya. Tapi tadi ya sebagai warung sate yang baru tentu saja belum banyak yang tahu ya. Jadi nanti mudah-mudahan makin bergulir makin tahu sehingga kemudian akan makin ramai. Jadi targetnya nanti kalau dengan populasi yang sekarang ini kita harapkan misalnya 1 ekor per hari atau bahkan 2 ekor per hari ya, itu sudah bisa menghasilkan keuntungan. Jadi kita targetnya paling tidak 2 ekor karena kalau perhitungan keekonomiannya itu memang tergantung kandang beda-beda ya, karena kan pakannya juga beda-beda, ada yang pakai rumput, pakai konsentrat, pakai ampas tahu, dan pakai silas atau jagung misalnya ya, itu ada cost structure-nya lah, ada ongkos biayanya berapa, nah itu kita harus dapat nanti berapa per kilonya ya, berapa harga per kilo dari pakan yang kita berikan kepada ternak kita. Nah itu berdasarkan pengalaman ternak lain itu misalnya harus paling tidak maksimal 2.000 ya, 2.000 per kilo. Nah, itu harus dihitung sehingga kemudian nanti berapa untungnya. Nah kita masih baru, jadi kita juga masih belajar, kita hitung-hitung ongkos kita itu masih sekitar 2.700, jadi belum sampai 2.000. Ya. Tapi itulah adanya, kita harus melakukan efisiensi, optimasi pakan sehingga kita bisa mencapai 2.000. Ya. Nah tapi dengan 2.700 tadi bagaimana supaya tetap untung? Ya. Nah itulah kenapa kemudian kita hitung dalam setahun itu kita minimal harus menjual sebanyak 230 ekor supaya break even point, supaya tertutup semua biaya ya. Pakan, rumput kita ada yang nanam sendiri, ada yang beli. Kalau yang bisa menanam sendiri sebanyak-banyaknya tentu saja akan mengurangkan biaya ya. Atau konsentrat juga kalau bisa bikin sendiri nanti sudah saatnya bikin sendiri nanti juga akan mengurangkan biaya. Nah, tapi tadi kita sadar kita belum sampai di sana, kita masih dalam proses. Targetnya akan terus menurunkan biaya pakan karena itu yang terbesar. Sehingga kemudian nanti kita bisa lebih untung. Nah, dengan ongkos yang ada sekarang kita targetkan untuk bisa menjual setahun itu minimal 600. Ya, karena tadi ya 2 ekor per hari. Jadi kalau warung sate kita